Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Raya Minggu lawatan Tuhan di rumah saudara masing-masing. Kita percaya hari ini kita akan mengalami kuasa Tuhan. Hari ini kita percaya kita akan mengalami jamahan Tuhan. Sekalipun kita masih ada di rumah kita masing-masing, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di awal bulan yang baru. Kita sudah mendekati hari-hari mengakhiri tahun di tahun 2020 ini. Tapi kalau kita mau jujur, semua karena berkat Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu pada pagi hari yang berbahagia ini, karena itu hari ini saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan hati kita untuk kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya Roh Allah hadir di rumah kita masing-masing. Kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan nyata atas tempat kita masing-masing, sehingga setiap rumah tangga, setiap keluarga dipulihkan, setiap hubungan keluarga dipulihkan, dijamah Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan habiskan ibadah Raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing sebagai ibadah awal bulan yang baru ini. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tanpa terasa kami ada di awal bulan yang baru. Kami kembali masuk dalam perjamuan kudus, mengecap kebaikan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Karena itu ya Bapa yang baik, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang menyertai kami, Allah yang menopang kami. Betul keadaan kami saat sedang menghadapi saat ini sedang menghadapi pandemik. Tapi ini yang kami percaya, Tuhan yang tetap menguatkan kami, Tuhan yang tetap menolong dan menopang kehidupan kami. Sehingga kalau kami boleh ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa mengucapkan berkat, biar lawatan Tuhan ada di rumah umat-Mu, dimanapun mereka mengikuti ibadah pada hari ini. Sebagai ibadah di awal bulan yang baru, kami menikmati anugerah berkat kasih setia Tuhan. Dan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami akan mentahbiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan tim Praise and Worship gereja kita. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siap menerima lawatan Tuhan pada hari ini. Mari kita bersyukur pada hari ini, memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, kita mau selalu bersyukur pada Tuhan. Bernafas memuji Sang Raja.
setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan saja pada hari ini. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan apapun kondisi kita pada saat ini, apapun masalah kita pada saat ini. Karena Tuhan selalu beserta kita. Dia selalu menopang hidup kita, apapun masalahnya, seberat apapun beban kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang
Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan di awal bulan yang baru. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bangga memiliki Allah seperti Yesus, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Puji Tuhan, hari ini juga dalam kesempatan yang sama saya mengucapkan shalom buat setiap jemaat Tuhan yang ada di GBI Sumbersari. Puji Tuhan, kita percaya hari ini lawatan Tuhan nyata atas setiap kita, dan saya tentunya juga mengucapkan shalom, berkat Tuhan, anugerah Tuhan ada atas setiap kehidupan jemaat Tuhan di GBI Glow Fellowship Center Bandung. Dan puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, dan secara khusus di minggu yang baru, di bulan yang baru ini, kami boleh ada di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami melalui bulan demi bulan, waktu demi waktu, semua karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Karena itu ya Bapa yang baik, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga firman tertanam, firman tersampaikan, kami mengerti, dan oleh kebenaran itu kami dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Sama-sama katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, baik jemaat yang ada di GBI Sumbersari maupun jemaat GBI Glow Bandung, kerinduan setiap kita adalah bagaimana saya menyelesaikan pertandingan iman saya dan tetap setia. Kerinduan kita adalah bagaimana sekalipun di hadapan kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, tantangan, pergumulan, namun kita keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu janji Tuhan. Sehingga akhirnya kita mesti mengerti dulu terlebih dahulu apa yang harus saya buat, apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah masa yang sukar. Karena pada dasarnya kehidupan iman Kristen tidak lepas dari apa yang disebut dengan sangkal diri, pikul salib, saudara. Betul, hidup kita diberkati Tuhan dengan segala macam kekuatan, dengan segala macam kasih karunia, dengan segala macam berkat kesehatan dan kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Itu kita aminkan. Tapi dengan kata lain, tapi ingat juga saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, kita pun akan diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar. Kita pun akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam peristiwa yang terkadang membuat iman kita goncang, terkadang membuat iman kita goyah. Karena itu kita mesti ingat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan ketika hal-hal ini terjadi. Iya kan? Karena saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya sekalipun kita mengiring Tuhan, sekalipun kita mengikut Tuhan, tapi ada kalanya badai itu tetap diizinkan Tuhan terjadi. Iya kan? Iya kan? Supaya apa? Supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin kita mengalami dan melihat kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Maka harus ada badai, maka harus ada pergumulan, harus ada masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana setiap kita tetap terus bertahan menghadapi masa-masa sukar. Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berfirman kepada Abraham untuk membawa Abraham keluar dari negerinya, dari negeri keluarganya, yang kepada negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abraham. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan ayat 2 ini, saudara. Ayat 2 ini Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tapi terlebih dahulu Abraham mesti keluar. Iya kan? Abraham mesti keluar dari zona nyamannya. Abraham mesti melangkah dulu ke sebuah negeri yang belum dia tahu di mana negeri tersebut. Nah, ayat 3 perhatikan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Sampai di sini aman, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi ketika Abraham diutus oleh Tuhan, ingat janji Tuhan, aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau. Ini yang kita imani. Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita, Allah yang berjanji, aku senantiasa menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Tapi di ayat 10 dari Kejadian pasal 12 ini apa yang terjadi, saudara? Ketika kelaparan timbul di negeri itu. Jadi dalam mengiring Tuhan, ada masa-masa yang disebut masa-masa sukar. Dalam mengiring Tuhan, betul kita percaya kita jadi orang-orang yang disertai Tuhan. Betul kita percaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Betul kita percaya pertolongannya atas kita nyata dalam hidup kita. Namun izinkan saya juga mengingatkan hari ini bahwa kelaparan, masa-masa yang sukar, kesusahan-kesusahan tetap akan menjadi bumbu dalam kehidupan iman Kristen. Iya kan? Sehingga akhirnya kita jangan alergi dengan apa yang disebut dengan kesusahan. Jangan alergi dengan disebut apa yang disebut dengan masa-masa sukar. Gak bisa. Itu mesti bersatu, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada yang disebut dengan Elim. Iya kan? Ingat, ada yang disebut Mara. Dengan kata lain, Mara dan Elim saling mengisi, saudara. Mara adalah di mana bangsa Israel tidak dapat minum air. Karena air di sana pahit. Namun setelah masa-masa Mara itu selesai, maka mereka dibawa Tuhan ke satu tempat yang bernama Elim. Dan di sana ada berkat anugerah setiap harinya. Wow, ini yang saya sebut dalam mengiring Tuhan akan ada keseimbangan. Iya kan? Ada kalanya orang fitnah kita, tapi ada kalanya Tuhan angkat hidup kita. Ada kalanya kita merasa dirugikan, tapi ada kalanya Tuhan memberkati kita dengan tidak pernah kita pikirkan itu yang terjadi. Ini yang saya sebut dalam mengiring Tuhan. Jangan hanya mau terima yang baik. Ada kalanya Tuhan membentuk kita. Ada kalanya Tuhan memurnikan kita. Ada kalanya Tuhan memproses kita. Gak selamanya apa yang kita inginkan terjadi itu harus terjadi. Ini yang terjadi dalam zaman Abraham, sudah dikasih dalam Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Hal yang sama terjadi ketika zaman Ishak dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini zaman Ishak sudah dikasih dalam Tuhan. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Sebab kepadamulah keturunanmu.
kepadamu, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Perhatikan saudaraku, sekalipun janji ini diberikan kepada Abraham, kepada Ishak pada saat itu sudah dikasih dalam Tuhan, namun tetap mereka mengalami masa-masa sukar. Tuhan bilang sama Ishak, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau. Tetap mereka harus melalui, Ishak harus melalui tahapan di mana mengalami kelaparan. Itu sebabnya kalau hari-hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, di masa-masa pandemik ini kita digoncang, ekonomi kita digoncang, jangan ngeluh, jangan bersungut-sungut lah. Kita ingat kalau kita mengiring Tuhan, kita udah terlalu banyak menerima yang baik juga kok dari Tuhan. Toh sampai dengan saat ini ketika kita masuk dalam masa-masa pandemik ini, tetap Tuhan pelihara kita kok. Kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik, kita masih bisa hidup, kita masih sehat, itu anugerah. Amin saudara. Sehingga nggak usah komplain lah, nggak usah bersungut-sungut, Tuhan sampai kapan pandemik ini berakhir, Tuhan kapan selesainya, Tuhan kapan masa-masa ini, aduh saya udah pengen keluar, saya udah pengen jalan-jalan, saya udah pengen liburan, saya udah pengen buat ini, pengen buat itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, just enjoy the time. Nikmati apa yang saat ini sedang terjadi, sehingga akhirnya lahir rasa ucapan syukur, sehingga lahir hati yang dipenuhi dengan kasih kepada sesama. Akhirnya kita bisa saling menolong, saling menopang. Kita belajar di masa-masa pandemik ini, kita belajar sesuatu yang baru. Iya kan? Sehingga akhirnya ini saya sebut bahasa saya ini pendidikannya ilahi, pendidikannya Tuhan, pendidikan ilahi. Kita sedang masuk dalam proses pendidikannya. Enjoy aja. Toh kita tahu disertai Tuhan kok kita. Sekalipun di masa-masa pandemik ini kita mengalami goncangan, tapi kita tahu orang yang disertai Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Itu janjinya. Amin saudara. Jadi jangan hidup dalam persungutan, hidup dalam komplain. Semua orang mengalaminya, akhirnya kita mengerti. Sekalipun masa-masa sukar harus saya alami, sekalipun kesusahan demi kesusahan saya harus hadapi, tapi saya percaya Tuhan menyertai saya. Dan kalau Tuhan menyertai saya tahu saya akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Saya akan cakap menanggung segala perkara, sebab Allah yang menopang saya. Ayat selanjutnya, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri, dan oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibanku, yaitu segala perintah dan ketetapan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya hidup dalam Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan bukan berarti terhindar dari masa-masa yang sukar. Ini dulu mesti kita ngerti. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi goncangan, kita menghadapi ujian, kita menghadapi pemurnian, pembentukan, kita nggak kaget, kita nggak ngeluh, kita nggak bersungut-sungut. Kenapa ada banyak orang pergi meninggalkan Tuhan? Karena mentalnya mental anak-anak yang hanya mau terima yang baik. Sama-sama seperti istrinya Ayub. Ketika diproses, ketika diuji, semua hartanya diambil, habis semua saudara. Istrinya Ayub bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Wow. Orang-orang yang kayak gini susah untuk melihat berkat anugerah Tuhan. Kenapa? Karena hanya mau yang baik. Makanya Ayub bilang sama istrinya, masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk. Maksudnya apa? Ada kalanya mengiring Tuhan masuk dalam tahapan-tahapan pengujian, saudaraku. Ada kalanya mengiring Tuhan masuk dalam tahapan-tahapan pendewasaan, pembentukan karakter. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Kadang kita didewasakan dengan orang-orang dekat kita. Namun jangan kecewa. Namun jangan kepahitan. Sehingga akhirnya kita pergi, kok ikut Tuhan kok hidup begini amat ya. Kok ikut Tuhan kok katanya anak Kristen baik-baik penuh dengan kasih. Tapi saya saudaraku, terkadang kita diproses dengan orang-orang yang kadang kita anggap, wah kita pandang, wah dia hebat, wah dia luar biasa. Kita diproses dengan orang-orang seperti itu. Karena itu pagi hari ini saya izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini saudara. Bahwa di masa-masa yang sukar, dan kala kita mengiring Tuhan, bukan berarti kita hanya menerima yang baik. Ada kalanya masa-masa sukar itu menghampiri hidup kita. Ada kalanya badai itu menghampiri hidup kita. Namun dengar baik, Tuhan tetap menyertai kita kok. Tuhan tetap menopang hidup kita kok. Tuhan tetap membela hidup kita kok. Sehingga akhirnya kita percaya
hidup kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, saya pelajari ada beberapa hal kebenaran tentang masa-masa yang sukar yang Alkitab catat. Yang pertama, kebenaran tentang masa-masa yang sukar saya pelajari, semua orang percaya pasti akan mengalami. Jadi jangan pernah bilang, wah mudah-mudahan saya nggak mengalami masa-masa yang sukar. Come on. Setiap anak-anak Tuhan mengalami pembentukan. Setiap anak-anak Tuhan mengalami pemurnian. Inilah yang disebut dengan masa-masa yang sukar. Siapa Daniel? Daniel anak orang taat. Tapi dia harus masuk ke goa singa, sudah dikasih. Siapa Sadrak Mesak Abednego? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang loyal kepada Tuhan. Namun dia harus masuk dapur perapian, sudah dikasih dalam Tuhan. Siapa Yusuf? Yusuf orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia harus difitnah, dia harus dimasukkan ke penjara, dia harus jual sebagai seorang budak. Siapa Daud? Daud orang yang diurapi Tuhan, orang yang disertai Tuhan. Namun dia harus masuk proses, dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh sehingga dia harus lari satu tempat ke tempat yang lain. Semua mengalami proses. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa kita orang percaya pasti mengalaminya. Pasti, saudara. Kita nggak akan pernah bisa lari dari pembentukan ini. Namun yang harus kita lakukan adalah bagaimana saya mempersiapkan diri saya tatkala masa-masa sukar itu datang, tatkala badai itu datang, saya sudah siap. Ini yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama sudah dikasih dalam Tuhan, kebenaran tentang masa-masa yang sukar, bahwa semua orang percaya pasti, nggak mudah-mudahan, pasti mengalaminya. Zakaria 13 ayat 9, Tuhan bilang begini, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Ingat, orang percaya akan dimurnikan, orang percaya akan dibentuk, orang percaya akan diuji. Seperti orang menguji emas, Tuhan bilang, mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Saudaraku, pengujian, pemurnian dalam hidup iman Kristen itu harus terjadi. Sehingga dengan demikian terlihat mana gandum, mana ilalang, mana kambing, mana domba. Pada saat ujian itulah terjadi pemisahan. Pada saat ujian pemurnian itulah terjadi mana orang-orang yang loyal, mana orang-orang yang setia, mana orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan, atau hanya orang-orang yang mau mengikut Tuhan karena ada sesuatu. Pemurnian itu membuktikan. Kita bisa bilang aku mengasihi Tuhan, kita bisa bilang aku mencintai Tuhan, kita bisa bilang aku akan setia kepada Tuhan. Namun kalau kita belum mengalami pemurnian, belum mengalami pengujian, saudaraku, disitulah kita akan dimurnikan, disitulah akan terlihat siapa kita. Yohanes 9 ayat 2 dan ayat 3, Alkitab bilang begini, murid-murid bertanya kepada Yesus, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi perhatikan kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ini yang saya bilang, orang buta yang buta sejak lahir tidak menginginkan. Gak ada orang yang pengen anaknya buta lahir, saudara. Lahir buta. Tidak pengen ada orang yang lahir, aduh saya pengen mudah-mudahan saya lahir nanti anak saya buta. Gak ada. Tapi kenapa bisa terjadi? Ini yang saya bilang, kadang ada hal-hal yang gak pengen kita terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan. Kenapa? Ini yang Alkitab catat. Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Terkadang ada masa-masa di mana kita gak pengen masa ini terjadi. Terkadang ada tahapan-tahapan dalam hidup ini di mana kita gak pengen sebenarnya ada kejadian-kejadian seperti ini dalam hidup kita. Namun justru itu yang terjadi. Kita nggak bisa komplain sama Tuhan. Mungkin sekarang kita nggak ngerti, saudara, kenapa hal ini terjadi, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi, kenapa Tuhan bisa buat seperti ini terjadi, kenapa Tuhan dia halangi saya dirugikan supaya tidak terjadi, kenapa ini ada 1001 pertanyaan dalam kita mengiring Tuhan yang mungkin sekarang kita belum ngerti. Namun suatu hari kelak engkau akan tahu kenapa hal itu terjadi dan Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tugas kita satu, kita percaya. Tugas kita satu, kita yakin Tuhan menyertai kita kok. Dan kalau Tuhan menyertai kita, maka kita percaya kita akan ditopang, kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan, dan kita akan melihat kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Jadi yang pertama, apa kebenaran tentang masa-masa yang sukar? Yang pertama, semua orang percaya pasti mengalaminya. Yang kedua, saya pelajari, apa kebenaran tentang masa-masa yang sukar?
Masa-masa yang sukar akan selalu berakhir dengan happy ending, saudaraku. Jadi dalam mengiring Tuhan betul ada badai, dalam mengiring Tuhan betul ada masa-masa kelam, masa-masa sukar. Namun izinkan saya mengingatkan hal ini, di ujung masa-masa sukarmu akan selalu mengakhirinya dengan happy ending. Karena Alkitab jelas, Mazmur 126 ayat 5 dan 6, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Hari ini kita bisa nangis, hari ini kita bisa sedih, hari ini kita bisa kecewa. Namun izinkan saya mengingatkan hal ini, tetap setia, tetap ikut Tuhan, tetap tak jadi damai, tetap tabur kasih, maka engkau akan melihat air matamu, Tuhan akan ubahkan menjadi mata air yang berlimpah-limpah. Dan air mata kesedihanmu akan menjadi air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengubahkan keadaan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini yang kita percaya. Betul badai ada, betul masa-masa sukar ada. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, saudaraku, di balik semuanya itu akan selalu berakhir dengan happy ending. Akan selalu berakhir dengan kebahagiaan. 1 Korintus 10 ayat 13 juga mencatat, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita ingat. Betul ada air mata tatkala kita mengiring Tuhan. Betul ada penghinaan, ada pemfitnahan, ada hal-hal yang membuat terkadang kita sedih, kita kecewa. Namun izinkan saya mengingatkan hal ini. Selama kita mengerti, kita ada dalam tangan Tuhan. Selama kita mengerti, kita ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Selama kita mengerti, masa-masa sukar pada hidup ini tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Maka kita akan melihat di balik semuanya itu, kita melihat akhir yang berbahagia. Karena jaminannya jelas. Aku tahu, Tuhan bilang, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan damai sejahtera, bukan dan kecelakaan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti prosesnya mungkin sakit, prosesnya mungkin sulit gitu, saudara. Prosesnya mungkin membuat kita mencucurkan air mata. Namun hasil dari proses kita akan melihat Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Jadi yang kedua saya pelajari, kebenaran tentang masa-masa yang sukar akan selalu berakhir dengan bahagia. Jangan lihat prosesnya. Proses susah, saudara, proses susah. Namun izinkan saya mengingatkan hal ini. Di balik setiap proses engkau akan dibentuk, engkau akan dimurnikan, engkau menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Dan yang ketiga, apa kebenaran tentang masa-masa yang sukar? Yang ketiga saya pelajari, masa-masa yang sukar, dalam masa-masa yang sukar kita akan semakin mengenal Allah. Masa-masa yang sukar kita jadi mengenal siapa pribadi Tuhan. Kita kenal Allah kita yang berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kau, tatkala kita menghadapi badai dulu. Karena kalau semuanya aman, semuanya terkendali, kita nggak akan pernah melihat pertolongan Tuhan, saudara. Iya kan? Kalau semua aman, semua terkendali, kita nggak akan pernah melihat bagaimana Tuhan membela saya, dan bagaimana Tuhan mengeluarkan saya dari jerat-jerat orang jahat, bagaimana Tuhan menjadi penolong. Kita nggak akan pernah lihat. Kenapa? Karena kita nggak pernah mengalami masa sukar. Sadrak, Mesak, Abednego lihat kuasa Tuhan ketika ada dalam dapur api. Daniel ngelihat kuasa Tuhan ketika ada di hadapannya singa yang tidak makan dia. Ini yang saya bilang, kuasa Tuhan hanya dapat kita lihat ketika kita mengalami masa sukar. Jadi kalau engkau hari-hari ini sedang mengalami masa sukar, engkau akan melihat kuasa Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Dan engkau yang belum pernah melihat kuasa Tuhan dalam hidupmu, izinkan Tuhan membawa engkau masuk dalam masa-masa yang sukar. Mungkin sebagian saudara bilang, saya nggak mau pendeta. Loh, kita nggak akan pernah punya pengalaman indah dengan Tuhan kalau kita nggak pernah diperhadapkan dengan keadaan jalan buntu bangsa Israel.
Saudara lihat, gak akan pernah melihat bagaimana mereka berjalan di tengah-tengah laut Tiberau, kanan kirinya tembok air, kalau sebelumnya tidak diperhadapkan dengan jalan buntu. Disitulah bangsa Israel melihat kebaikan Tuhan. Disitulah bangsa Israel melihat kuasa Allah. Bangsa Israel gak akan pernah melihat bagaimana Tuhan mengirimkan roti mana setiap hari, burung puyuh untuk dimakan, kalau sebelumnya tidak pernah melihat kuasa Tuhan, diperhadapkan dengan kelaparan terlebih dahulu. Akhirnya kita mengerti, kita perlu masa-masa sukar agar kita semakin mengenal Allah kita. Jadi jangan sama seperti orang yang katanya, iya kan? Kita tahu Yesus membuat mujizat, iya katanya si Yesus membuat mujizat. Udah pernah ngalamin belum? Kita tahu Yesus membuat mujizat, kita tahu Tuhan tolong saya, Tuhan sanggup tolong saya. Udah pernah ngalamin belum? Kalau hari-hari ini kau mengalami dan kau melihat kuasa Tuhan nyatakan dalam hidupmu, izinkan Tuhan membawa kita masuk dalam pemurnian, masuk dalam pembentukan, masuk dalam proses yang membuat kita melihat dan mengenal Allah. Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja, ini yang aku tadi bilang. Hanya dari kata orang saja aku dengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita ingat. Kita akan mengenal Tuhan dan semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika kita ada dalam masa sukar. Jadi jangan alergi dengan masa-masa sukar. Jangan justru memandang masa-masa sukar sebagai kutuk. Saudaraku, jangan menganggap masa-masa sukar sebagai Tuhan sudah meninggalkan saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, justru terkadang Tuhan membawa kita semakin intim dengan Dia kala kita mengalami masa-masa sukar. Karena dengan masa-masa sukar kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang saya pelajari apa sikap kita. Iya kan? Kita tahu bahwa setiap orang percaya akan mengalami masa-masa sukar. Kita tahu melalui masa-masa sukar kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita percaya masa-masa sukar akan selalu berakhir dengan happy ending. Namun sikap kita akan menentukan. Iya kan? Sikap kita tak kalah kita sekarang begini. Kita sedang ada dalam masa-masa sukar. Kita sedang ada dalam tantangan. Kita sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Kita sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang berusaha membuat kita mengalami kerugian. Kita sedang diperhadapkan dengan peristiwa yang menurut kita complicated, susah untuk kita hadapi. Sikap kita sangat menentukan, saudaraku. Iya kan? Sikap kita sangat menentukan. Tuhan ingatkan kepada Ishak untuk tetap tinggal di Gerar, sekalipun mengalami kelaparan. Itu sikap. Jadi kalau orang lagi dibentuk, kita lagi dibentuk, kita lagi diproses, sikap kita pada saat itu akan menentukan berapa lama pembentukan kita itu. Karena semakin lama kita akan semakin diproses. Kalau kita semakin keras, semakin kepala batu, semakin lama proses itu terjadi. Nah, apa sikap kita? Saya pelajari sedang dikasih dalam Tuhan. Sikap kita dalam kita menghadapi masa-masa sukar ini, yang pertama, jangan pernah berhenti untuk tetap percaya. Ini dulu, ini dasarnya, saudara. Tidak sedikit anak-anak Tuhan udah mulai mundur dari Tuhan. Gak kuat. Kenapa? Dia lupa bahwa Tuhan sudah berjanji pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dia lupa bahwa Tuhan yang berjanji sekalipun engkau masuk dalam lembah kekelaman, aku akan tetap menyertai engkau. Kalau kita percaya, lembah kekelaman tetap ada, namun Tuhan tetap memegang kita. Kalau kita percaya, ujian, pencobaan, tantangan tetap ada sekalipun Tuhan menyertai kita, maka kita nggak akan jadi pribadi-pribadi yang kecewa. Kita tetap percaya. Karena dalam mengiring Tuhan, bersama-sama badai dan pemeliharaan, badai dan penyertaan tetap mesti berjalan. Dan kalau di tengah-tengah badai kita tetap percaya, maka kita akan melihat Tuhan tetap memelihara kita. Karena pada dasarnya Yesus akan bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jadi sikap kita yang pertama, tatkala kita ada dalam masa-masa yang sukar, jangan pernah berhenti untuk percaya, saudara. Jangan pernah kehilangan kepercayaanmu. Engkau hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan masalah rumah tanggamu sedang ada dalam goncangan, tetap percaya. Tuhan sanggup mengubahkan suamimu, Tuhan sanggup mengubahkan istrimu, Tuhan sanggup mengubahkan keluarga orang tuamu, Tuhan sanggup mengubahkan anak-anakmu. Sekarang jadi pertanyaan, maukah engkau percaya? Pertanyaan yang sama yang Yesus berikan kepada
orang buta. Percayakah engkau bahwa aku sanggup menyembuhkan? Orang buta itu bilang apa? Aku percaya. Pertanyaan yang sama hari ini disampaikan. Percayakah saudara bahwa Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, Tuhan sanggup memulihkan ekonomimu, Tuhan sanggup melepaskan engkau dari rancangan-rancangan orang jahat? Percayakah engkau Tuhan sanggup menyembuhkanmu? Kalau engkau percaya, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Amin saudara. Akhirnya kita mengerti. Kala kita mengiring Tuhan ada masa-masa sukar. Namun sikap kita yang pertama ketika kita mengalami masa-masa yang sukar, ingat, jangan pernah berhenti untuk percaya. Yang kedua, apa sikap kita dalam kita menghadapi masa-masa sukar? Tetap bersekutu dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, saudaraku. Tidak sedikit anak-anak Tuhan pada akhirnya mundur dari Tuhan karena mereka tidak lagi sanggup untuk mengiring Tuhan. Mana katanya ikut Tuhan rumah tangga saya dipulihkan. Mana katanya ikut Tuhan pemulihan terjadi dalam ekonomi saya. Mana katanya ikut Tuhan, Tuhan bisa lunasi utang-utang saya. Mana katanya ikut Tuhan, berkat Tuhan ada dalam hidup saya. Saudara, mental kayak gini mental dompet. Mental kayak gini mental kantong. Yang dicari cuman kantongnya Tuhan, yang cari cuman dompetnya Tuhan. Ingat dong, pemeliharaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna. Kalau kita mengerti, yang kita kejar hatinya Tuhan. Yang kita kejar hatinya Tuhan, saudara. Sorry. Ada banyak anak-anak Tuhan mundur ketika dia mengiring Tuhan. Tak kala dia sudah melayani Tuhan, dia mundur. Cuma gara-gara apa? Diproses, dimurnikan, dibentuk. Mana katanya ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Mana katanya kita rajin berdoa, rajin berpuasa, ada kuasa terjadi? Saudara, dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa mengiring Tuhan itu juga ada masa-masa suka, justru harusnya semakin kita harus bersekutu, semakin dekat dengan Tuhan, bukan justru semakin jauh. Kita semakin jauh, kita mau minta tolong sama siapa? Justru karena masa-masa sukar ini kita semakin dekat mengandalkan Tuhan, maka kita dapat kekuatan. Karena Alkitab bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru. Jadi setiap kali kita dekat dengan Tuhan, kita dapat kekuatan yang baru. Setiap kali kita dekat dengan Tuhan, kita dapat kekuatan yang baru. Nggak pernah habis. Tanpa sadar, engkau sudah mengalami kuasa Tuhan. Jadi respon kita, sikap kita ketika kita menghadapi masa-masa sukar, yang pertama ingat, jangan pernah berhenti untuk percaya. Tetap, karena janji tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia akan menepati apa yang sudah dia janjikan. Dan yang kedua, kita harus tetap semakin dekat dan bersekutu. Karena kita tahu kalau semakin masalah ini menimpa berat hidup saya, maka saya harus semakin meletakkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Bukan justru saya semakin jauh. Bukan saya justru semakin cari orang-orang pintar, dukun-dukun yang saya pikir bisa lebih menolong saya daripada Tuhan. Come on. Hari ini kita mengerti. Kita dibentuk, kita diproses supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh. Karena itu izinkan saya mengingatkan hari ini sudah dikasih dalam Tuhan. Yuk, semakin hari kita semakin harus dekat dengan Tuhan. Semakin kita mengalami badai, semakin kita mengalami masalah, harus semakin lebih lagi kita dekat sama Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Dan yang ketiga, sikap kita dalam kita menghadapi masa-masa sukar. Tetaplah hidup dalam ucapan syukur. Tetap hidup dalam ucapan syukur merupakan bukti bahwa engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Wow. Karena kita mengerti yang Tuhan kehendaki adalah mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah keputusan. Sama-sama bilang sama saya, keputusan. Badai hidup boleh ada, masa-masa sukar boleh ada, namun hati saya harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Melalui masa-masa sukar, saya belajar banyak hal. Melalui pergumulan hidup, saya belajar banyak hal. Melalui rancangan orang jahat dalam hidup saya belajar banyak hal. Akhirnya kita bersyukur, bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut. Amin, saudara. Jadi bersyukur itu adalah keputusan. Bukan karena keadaan di sekeliling kita terjadi maka kita bersyukur. No. Justru bersyukur membuat kita tetap bertahan. Justru bersyukur membuat kita tetap kuat. Justru bersyukur membuktikan bahwa saya percaya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin, saudara.
Jadi yang pertama, sikap hati kita dalam menghadapi masa sukar, jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tetap cari Tuhan, tetap bersekutu kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin cari hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, menghadapi masa-masa sukar, sikap kita tetap hidup dalam ucapan syukur, karena kehendak Tuhan, keinginan Tuhan adalah kita tetap tinggal dalam pengucapan syukur. Dan yang keempat, yang terakhir, dalam kita menghadapi masa-masa sukar, sikap kita adalah stop cari kesalahan orang lain. Stop cari siapa yang salah. Nikmati saja saudara. Ya kan, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mulai menyalahkan, ini gara-gara si A nih, gara-gara si B nih, ini gara-gara hujan, ini gara-gara panas nih. Semua disalahkan, sudah dikasih dalam Tuhan. Sampai akhirnya lupa koreksi diri. Jangan-jangan saya yang salah. Karena gampang, dengan mudahnya, ini pasti karena kamu, ini pasti karena kamu, ini pasti karena suamimu, ini pasti karena istrimu. Sikap kita tak kalah kita mengalami masa-masa sukar, jangan cari siapa yang salah. Belajar, ada apa? Karena dari masa-masa sukar pasti ada pembentukan Tuhan. Dari masa-masa sukar pasti ada pemurnian. Di balik masa-masa sukar ada sebuah pembelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jadi jangan cari siapa yang salah. Cukup merendahkan diri aja, cari Tuhan dan apa yang saya bisa pelajari dari peristiwa ini. Oh berarti saya mesti lakukan ini lain waktu. Oh berarti ke depannya saya mesti buat ini. Akhirnya ada hikmat yang daripada Tuhan yang mengajarkan kita. Amin saudara. 4 hal ini saya bagikan buat kita. Sikap kita kala kita menghadapi masa sukar. Yang pertama, tetap percaya. Kenapa? Karena sesuai dengan imanmu jadi padamu. Yang kedua, jangan jauh dari Tuhan. Tetap bersekutu kepada Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita semakin kuat. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Dan ketiga, kita percaya sikap hati kita selalu hidup dalam ucapan syukur. Ketika kita bersyukur, justru kita semakin melihat hal-hal baik, saudara. Karena terkadang di balik ucapan syukur kita semakin bisa melihat apa yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Tapi kalau orang bersungut-sungut, orang mengeluh, orang komplain, wah, dia nggak pernah melihat jalan keluar datang daripada Tuhan. Dan yang keempat, pada akhir sikap kita, jangan cari siapa yang salah. Stop menyalahkan orang lain, stop menyalahkan keadaan. Belajarlah. Karena Tuhan mau dalam setiap peristiwa kita belajar. Sehingga akhirnya kita semakin dewasa, kita semakin bertumbuh, kita semakin terdidik dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini benih firman-Mu disampaikan bagi kami sebagai berkat di awal bulan. Kami datang kepada Tuhan dan kami mendapati bahwa kadangkala dalam kami mengiring Tuhan, kami mengalami masa-masa sukar. Namun kami tetap percaya di balik semuanya itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu kami tidak mau fokus kepada masa-masa sukarnya, kami hanya mau fokus kepada Tuhan. Karena kami tahu dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami akan dimurnikan, kami akan diuji, kami akan dibentuk, kami akan dididik. Sehingga melalui masa-masa sukar ini kami semakin dewasa dalam iman. Berkati umat Tuhan yang ada di GBI Sumbersari, berkati jemaat Tuhan yang ada di GBI Glow Bandung. Kami mengalami lawatan Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan, dan hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit, Allah jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat setiap mereka yang hari-hari ini sedang memerlukan pertolongan datangnya daripada Tuhan. Berkat-Mu ada atas mereka, kekuatan, kasih karunia, anugerah Tuhan tetap terus menyertai kehidupan mereka. Kami mengandalkan Tuhan dan kami menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus sebagai awal yang baru di bulan yang baru. Kita percaya ketika kita bersatu dan tubuh dan darah Kristus, kita akan menyiapkan hati kita untuk bersatu dalamnya. Dan saya izinkan setiap jemaat Tuhan di rumah saudara masing-masing mempersiapkan roti dan anggur sambil saudara mempersiapkan. Kita angkat pujian ini, tubuhmu terpecah, darahmu tercurah bagi setiap kami. Haleluya. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darahmu tercurah melepaskanku dari semua kuasa
Kita pegang roti dan anggur di tangan kanan kita dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita percaya, katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus di atas segala-galanya. Bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, aku tidak akan terkena tumor, aku tidak akan sakit leukemia, aku tidak akan sakit pendarahan, aku tidak akan sakit stroke, aku tidak akan dirawat di ICU. Dengan imanku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian ini, tanda kita percaya darah Yesus di atas segala-galanya dalam hidup kita. Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku dan menjagai gerak hidupku, dan akan menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah menyelamatkan kami. Kami ditebus, kami diselamatkan oleh anugerah Tuhan, oleh kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat Tuhan. Berkati setiap kami. Umat-Mu yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hari ini kami percaya dalam nama Yesus. Kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima kuasa Tuhan. Kami terima lawatan Tuhan. Kami mengalami mujizat. Di dalam nama Yesus. Darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah menebus kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Anugerah-Mu sempurna atas kami. Kasih karunia Tuhan memagari kami seperti perisai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan yang mau mengembalikan dengan sukacita persepuluhan yang ada. Dan melalui gereja ini Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening gereja yang sudah tersedia di bawah ini. Dan saudaraku, saya percaya kita memberi dengan sukacita iman, karena kita tahu hidup kita terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Justru dengan memberi kita dilatih untuk tidak menjadi orang-orang yang serakah. Dengan memberi kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang selalu bersyukur buat segala sesuatunya. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat yang indah bagi setiap kami juga untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat di mana Tuhan percayakan kami digembalakan. Karena itu ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya setiap rupiah yang ditaburkan atas pekerjaan Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, mereka yang memberikan persembahan dengan sukacita, mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Biar berkat-Mu turun atas mereka, anugerah-Mu berlimpah atas mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Mereka akan mengalami kuasa Tuhan, sehingga tergenapi firman-Mu, beri maka kepadamu akan diberi, suatu takaran goncangkan pada tumpah keluar itu yang ada dalam ribaan-Mu. Kami percaya ya Bapa, bahkan anak cucu orang benar tidak akan mengalami kekurangan suatu apapun yang baik, karena kami tahu hidup kami Tuhan yang pelihara. Berkati setiap mereka ya Tuhan, mereka yang memberi dengan sukacita iman. Berkat-Mu ada atas mereka. Bapak, kami juga berdoa saat ini menyerahkan gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati gereja ini. Kami masih ada dalam ibadah online. Tuhan, ini yang kami rindukan. Biar lawatan-Mu tetap nyata atas setiap umat Tuhan yang setiap minggu beribadah secara online. Berkat-Mu ada atas mereka, anugerah-Mu ada atas mereka. Hamba berdoa sehingga mereka tetap terpelihara dalam anugerah Tuhan. Hamba berdoa sehingga rumah tangga keluarga dari umat-Mu tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan setiap usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka Tuhan sertai, mereka Tuhan tolong, mereka Tuhan bela. Sekalipun ada masa-masa sukar yang hari-hari ini mungkin mereka sedang hadapi, ingatkan mereka untuk tetap selalu percaya, ingatkan mereka untuk tetap selalu bergantung kepada Tuhan. Maka mereka akan melihat bagaimana pembelaan dan penyertaan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Rinda, bahkan ketiga anak kekasih yang ada, bahkan anak menantu dan cucu yang ada, kami bawa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengembalaan yang ada di Glow Pusat, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami ada dalam keberkatan Tuhan, setiap kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga
menyerahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan ini. Di dalam nama Yesus, baik ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan, berkat-Mu ada atas mereka, anugerah-Mu sempurna. Mereka diberkati Tuhan, mereka disertai, mereka ditolong Tuhan. Jemaat Tuhan juga yang sedang sakit, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di rumah sakit. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mohon belas kasihan, sehingga mereka yang sakit dijamah, disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas mereka. Kami berdoa menyerahkan kota Bandung. Kami berdoa menyerahkan bangsa Indonesia. Kami berdoa menyerahkan provinsi Jawa Barat. Tuhan memberkati. Sehingga dalam menangani pandemik ini, mereka diberkati dengan hikmat. Dalam menangani ekonomi, Tuhan berkati mereka dengan hikmat. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang benar berasal daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Ada keamanan, ada kedamaian, ada kerukunan, ada ketertiban. Sehingga banyak orang boleh merasakan damai sejahtera atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat umat mayoritas dimanapun mereka berada. Izinkan mereka mengalami kuasa Tuhan untuk mereka melihat karunia anugerah kesembuhan, mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing di awal bulan yang baru ini. Kami percaya di sepanjang bulan ini kami akan melihat kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Sepanjang bulan ini kami percaya anugerah-Mu sempurna menopang setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya jemaat kasih dalam Tuhan, ingatlah engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Ingatlah dalam kita mengiring Tuhan, ada kalanya kita masuk dalam masa-masa yang sukar, tapi percayalah Tuhan tetap menyertai kita. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom.